Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman selaku dosen Universitas Dian Nuswantoro dari program studi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu persyaratan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, terutama di bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar pemrograman. Mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa Teknik Informatika semester 1 dengan bobot total 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Jumlah pertemuan 16 pertemuan masing-masing untuk kelas teori dan praktikum. Dalam perkuliahan dasar pemrograman ini, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai konsep dasar dari bahasa pemrograman. Selain itu, diperkenalkan pula logika algoritma disertai dengan analisis kasus dan cara merencanakan untuk membangun sebuah program yang baik dengan pertemuan tatap muka. Pertemuan yang disusun nantinya akan ada 7 pertemuan untuk setiap teori dan praktikum, 1 kali UTS untuk setiap teori dan praktikum, 7 kali pertemuan untuk setiap teori dan praktikum, dan 1 kali UAS untuk setiap teori dan praktikum. Untuk CPL dari program studi adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, menguasai konsep-konsep dasar pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman, menentukan dan menerapkan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penanganannya. Selanjutnya, untuk CPM mata kuliah, menyebutkan cakupan materi pokok bahasa mempelajari mata kuliah dasar pemrograman, memahami paradigma pemrograman. Selanjutnya, memahami konsep tentang penulisan teks algoritma dan penentuan tipe, menerjemahkan permasalahan yang ada menjadi sebuah teks algoritma, memahami dan mampu mengerjakan materi konsep operator, ekspresi, dan assignment, memahami konsep tentang penulisan operator, ekspresi, pemberian harga, dan assignment, memahami persoalan-persoalan yang diberikan, menganalisis, dan mampu memberikan problem solving atau pemecahan masalah, memahami konsep tentang proses sequence, menerjemahkan permasalahan yang ada menjadi sebuah teks algoritma dan kode pemrograman, memahami persoalan-persoalan yang diberikan, menganalisis, dan mampu memberikan problem solving atau pemecahan masalah, menerjemahkan permasalahan yang ada menjadi sebuah teks algoritma, menerjemahkan teks algoritma menjadi kode program. Selanjutnya, memahami persoalan-persoalan yang diberikan, menganalisa, dan mampu memberikan problem solving, pemecahan masalah, menerjemahkan teks algoritma menjadi kode program dengan berbagai tools yang diberikan. Selanjutnya, memahami dan memberikan konsep looping, memahami berbagai penggunaan kondisi dalam pengulangan atau looping, menganalisa persoalan-persoalan yang diberikan dan mampu memberikan problem solving dengan berbagai jenis teknik looping. Selanjutnya, memahami dan menjelaskan konsep perulangan bersarang, memahami berbagai penggunaan kondisi dalam pengulangan bersarang atau method looping, menganalisa persoalan-persoalan yang diberikan dan mampu memberikan problem solving dengan berbagai jenis teknik method looping, memahami dan menjelaskan konsep array satu dimensi, memahami berbagai penggunaan array satu dimensi, menganalisa persoalan-persoalan yang diberikan dan mampu memberikan problem solving dengan berbagai jenis array satu dimensi, memahami dan menjelaskan konsep array dua dimensi, memahami berbagai penggunaan array dua dimensi, menganalisa persoalan-persoalan yang diberikan dan mampu memberikan problem solving dengan berbagai jenis array dua dimensi, dan yang terakhir adalah memahami dan menjelaskan kombinasi kondisi looping dan array, memahami berbagai penggabungan kondisi looping dan array. Selanjutnya, materi pembelajaran yang diturunkan dari CPM adalah yang pertama, pengenalan bahasa C, notasi algoritmik, definisi tipe data, variabel dan input-output, operator ekspresi dan assignment. Lalu selanjutnya sekuensial atau logika coding.
selanjutnya kondisi percabangan bersarang, dan selanjutnya perulangan, dan selanjutnya lagi perulangan bersarang, dan yang selanjutnya array 1 dimensi, yang terakhir array 2 dimensi. Dan yang paling terakhir penggabungan dari seluruh pertemuan-pertemuan berikut adalah kombinasi kondisi looping dan array. Selanjutnya referensi yang kami gunakan adalah yang pertama dari Lim Indriani, Diktat Kuliah IF 223, Algoritma dan Pemrograman, jurusan Teknik Informatika ITB tahun 2003. Lalu yang kedua Lim Indriani, catatan singkat bahasa C, Departemen Teknik Informatika ITB tahun 2003. Selanjutnya Lim Indriani, program kecil bahasa C, Departemen Teknik Informatika ITB tahun 2003. Untuk pendukung adalah Ken, Megan, dan Ricci dengan judul The C Programming Language Prentice Hall Second Edition tahun 1988, dan yang kedua ada Moen US dari tahun 2006 dengan judul Pengantar Algoritma dengan bahasa C, penerbitnya Salemba Teknika. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama ruang kelas teori dengan papan tulis dan whiteboard, dan yang kedua ruang kelas praktikum dengan disediakan komputer setiap mahasiswa. Lalu software yang digunakan adalah aplikasi CodeBlock. Lalu LMS yang digunakan adalah sistem akademik dari Universitas Diponegoro atau disingkat sebagai Siapin, dan yang selanjutnya adalah Kulino. Lalu untuk penilaian di kelas saya menggunakan penilaian dengan nilai tugas 40% dengan adanya tugas atau latihan mandiri yang bisa dikerjakan di kelas dan sepulang dari kelas atau di luar perkelasan tatap muka, yaitu setiap pertemuan teori dan praktikum. Lalu selanjutnya untuk UTS dengan bobot penilaian 30% untuk akumulasi dari teori dan praktikum. Lalu nilai UAS adalah 30% dan juga untuk akumulasi dari teori dan praktikum. Selanjutnya berikut adalah cuplikan dari kegiatan belajar mengajar selama dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, hari ini kita akan melanjutkan di kelas teori ya tentang input, output, operasi dan ekspresi. Ya, ini sebelumnya sudah pernah dibicarakan di pertemuan sebelumnya, tapi hari ini kita akan membahas sedikit ya mengenai input, output, operasi dan ekspresi. Nah,
capaian pembelajaran ya, intinya ini adalah target yang harus dicapai untuk seluruh mahasiswa yang ada di kelas ini, yaitu setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan input, output, operasi, dan ekspresi pada pemrograman prosedural dengan diterapkannya pada aksi sekuensial pada permasalahan komputasional sederhana ya. Jadi dari mata kuliah ini ya, dari pertemuan ini nanti kalian bisa mengembangkan program yang akan kalian buat gitu ya, sehingga bisa menjadi program yang sustainable dalam tanda kutip ini, program-program AI atau artificial intelligence. Sebelumnya kayak artificial intelligence ya, atau mungkin data science, itu dimulai dari bagaimana kalian menginputkan perhitungan ke dalam program atau aplikasi kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat AI itu ya, atau ChatGPT, atau mungkin ada AI foto dan sebagainya, itu hasil yang kalian dapatkan dari pemrosesan perhitungan aritmatika. Nah, nanti kita belajar hal yang dasar lah ya, dari pemrosesan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari input dan output ya. Di sini ada sedikit pengertian ya. Input itu adalah untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel sehingga variabel tersebut bisa memproses data yang diinputkan oleh variabel lain. Nah, variabel ini bisa dimasukkan dalam bentuk source code gitu ya, atau mungkin code atau direct code gitu ya. Atau yang kedua bisa diinputkan datanya melalui keyboard atau mouse gitu ya. Nah, hal ini akan memungkinkan seakan-akan user memberikan suatu nilai yang dikirimkan ke dalam komputer. Ya. Nah, output ini adalah sesuatu hal yang ditampilkan kepada pengguna, gitu ya. Pengguna atau mungkin klien atau user dari program kita, gitu ya. Output ini sebetulnya disimpan terlebih dahulu di dalam memori komputer. Lalu selanjutnya ditampilkan ke dalam bentuk yang bisa biasanya kita lihat atau rasakan, seperti monitor ya, atau printer, atau mungkin dalam bentuk getaran ya. Kalau misalkan kalian main games dari joystick, itu juga termasuk output juga ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dari beberapa contoh ya, beberapa contoh sintaks yang digunakan untuk input dan output di dalam bahasa C++. Contohnya apa kalau misalkan menggunakan output di dalam C++? Ya, apa? Cout ya, cout. Itu untuk menampilkan sesuatu ya. Bisa menampilkan string atau data di dalam variabel. Lalu yang kedua ya, untuk contohnya input. Nah, ini ya. Yang kemarin di praktikum baru dipelajari. Beritanya apa? Bukan SIM ya, tapi check in ya. Karena si input. Kalau output si out ya, atau si output. Ya, simpel ya kalau misalkan masih besar. Tapi dari dasar ini kita nanti akan membuat ya, sehingga kalian bisa mengembangkan program atau aplikasi yang lebih beragam lagi. Dan selanjutnya kita mempelajari tentang operasi ya. Operasi ini tentang bagaimana caranya perhitungan bisa masuk di program atau aplikasi kita gitu ya. Nah, operasi-operasi yang sudah dikenal itu seperti contohnya kita bisa memasukkan logika ya pada tipe boolean. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ke dalam operasi, kalian masih ingat ya kemarin tipe data apa aja? Ada apa? Yang pertama untuk bilangan bulat, lalu misalkan bilangan pecah, Float. Lalu mungkin untuk karakter, kalau misalkan kumpulan karakter, String. Nah, kalau misalkan untuk true dan false kita mengenai sebagai boolean. Nah, boolean ini ya nanti bisa kalian terapkan ya untuk menentukan true dan false gitu ya. Misalkan kalian menggabungkan dengan and atau or gitu ya. Itu nanti hasilnya bisa berbeda gitu ya. Misalnya dari negasinya atau mungkin dari operasinya ya. Nah, untuk aritmatika ya, ini ada berbagai contoh yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Kalau ini kita bisa menggunakan contohnya menggunakan tambah ya, tambah seperti ini gitu ya. Atau mungkin ada minus atau mungkin mengurangi gitu ya, menggunakan yang minus
minus. Nah, untuk bagi pakainya simbol apa kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman? Garis miring. Betul ya, garis miring ya, atau slash ya. Slash itu yang biasanya kalau misalkan di dalam komputer itu sebelahnya apa? Tanya. Titik, Pak. Sebelahnya mana? Sebelah titik. Sebelah kanannya ya betul ya, titik ya. Kalau sebelah kirinya berarti apa? Shift ya, shift. Atau kalau misalkan dia kan biasanya gabung nih, tanda slash itu gabung sama tanda tanya. Saya juga suka keyboard, nggak begitu hafal. Tapi kalau misalkan mau dihafal, tapi kalau misalkan disuruh menentukan lokasinya itu memang juga ada. Nah, saya harapkan kalian juga hafalnya juga seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk perkalian, bintang ya. Bintangnya ini ya, yang Di atas 8. ya betul di atas 8 ya. Jadi jangan sampai salah ya. Bukan bintang yang X, yang Z, X, C gitu ya, bukan begitu. Nah, ini ada operator yang lain ya. Kalau misalkan di kelas itu kan kita sudah mempelajarinya gitu ya, dengan jumlah, pengurangan, bagi, kali gitu ya. Nah, ini ada juga operator untuk pangkat ya, digunakan tanda seperti ini ya contohnya. Kalau misalkan di dalam bahasa C++ itu sebetulnya ada function atau library khusus untuk menampilkan pangkat. Kemarin ada yang nanya tuh, Pak, kalau untuk pangkat caranya seperti ini ya. Kemarin siapa? Kayaknya Nah dulu nih, udah baik dulu deh boleh deh. Kemarin nanyanya pakai apa? Po, Pak. Kemarin waktu mau ngeluarin A sama X gitu loh Pak. Oke, oh pakai cara yang disederhanakan gitu ya. Oke. Yang A-nya saya keluarkan jadinya ada pangkat. Oh iya. Terus maksudnya? Po, pakai po ya. Nah, sebetulnya dua cara yang disebutkan teman-teman kalian itu ya dikatakan benar juga tidak salah ya. Tapi intinya gini, kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman ini yang saya selalu bilang ke semua mahasiswa yang pernah saya ajarkan ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman itu tidak ada jawaban satu yang benar. Ya. Istilahnya itu kalau misalkan kita mau ke mana ya, kalau misalkan ke suatu tempat gitu ya, itu bisa banyak jalan. Ada yang kemarin masnya itu pakai cara POW gitu ya. Kalau misalkan banyak itu pakai cara yang disederhanakan dengan penggunaan kurung-kurung ya, sehingga perhitungannya itu lebih sederhana dan bisa jadi perhitungannya bisa lebih cepat kalau misalkan di bahasa pemrograman C++ gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian, ini kan masih simple mungkin ya, kalau misalkan nanti dalam mengerjakan program kombinasi gitu ya, itu jangan terpaku dengan satu cara. Biasanya kan kalau cara sukses seperti ini gitu ya, kalian pengen ikut-ikutan, sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian menemukan cara yang berbeda, itu jangan. Ini nggak apa-apa, masalah. Gitu ya. Terus selanjutnya lagi ya, ada operator perbandingan ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat atau dengar gitu ya, ada yang di sini untuk sama dengan, itu sama dengannya dua tes ya. Tapi kalau misalkan tidak sama dengan, itu biasanya pakai tanda seru ya. Saya tuliskan deh, kalau misalkan sama dengan itu ya harus sama dengannya dua kali ya. Tapi kalau misalkan tidak sama dengan, itu pakainya tanda seru sama dengan. Ini kalau misalkan di translatekan ya, itu menjadi sama dengan biasa. Kalau ini sama dengan negasi. Kenapa sama dengannya harus dua kali? Karena bahasa C++ atau komputer itu harus make sure gitu ya. Kalau misalkan ini sama dengannya dua kali, kalau itu benar-benar sama dengan. Kalau misalkan tidak sama dengan, dia pakainya tanda seru baru sama dengan. Tidak boleh satu sama dengan saja. Karena aplikasi itu bingung. Nah terus ada lebih dari ya, kurang dari gitu ya. Nah ini kalau misalkan di dalam PowerPoint ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin ya. Kalau kemarin itu kan kita sudah belajar output ya, bagaimana caranya untuk menampilkan nama gitu ya. Sini sebelum saya mulai saya menjelaskan apa itu capaian pembelajaran gitu ya. Setelah mengikuti mata kuliah ini gitu,
mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan tipe data, variabel, konstanta, nilai, dan assignment. Ya. Nah, tipe data ya, yang pertama tipe merupakan pola struktur informasi gitu ya. Kalau misalkan kita tahu tipenya gitu ya, kita bisa mengenali dan bisa menggunakan sesuatu hal gitu. Nah, kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman, kalau misalkan tipe data sudah terdefinisikan dengan baik, maka otomatis komputer itu bisa memprosesnya dengan baik juga gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis ya tipe data yang sudah dikenal gitu. Yang pertama yang primitif, yaitu tipe dasar yang disediakan oleh bahasa pemrograman, dan yang kedua non primitif ya, tipe bentukan yang dibuat oleh programmer. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe data yang primitif ya. Yang pertama ada integer gitu. Terus yang kedua ada float, ada double, ada chart, dan boolean. Ya, ini kita sedikit review ya apa yang sudah dijelaskan di kelas teori. Nah, kalau misalkan integer itu untuk bilangan apa kemarin? Ya betul ya, bilangan bulat. Kalau float, pecahan. Kalau double, apa itu ya, double ya. Nah, terus itu ya. Nah, ini istilah itu kayak penggunaan tipe data gitu ya untuk membuat variabel. Nah, untuk membuat variabel itu ada dua stepnya. Yang pertama, kita harus tahu apa tipe datanya ya. Misalkan nih, variabel itu ingin menampung nilai apa, misalkan nilai sebuah bilangan, maka ada kemungkinannya dua, yaitu menampung nilai integer, terus yang kedua nilai float gitu. Dan tipe data kalau misalkan di dalam bahasa C++ itu diletakkan di yang paling depan gitu ya. Nah, setelah itu kalian spasi baru nama variabelnya gitu ya. Yang pertama mendeklarasikan tipe data, yang kedua memberi nama variabel itu gitu ya. Nah, variabel itu ya seperti kemarin apa contohnya, seperti apa? Bukan air ya, apa? Ya betul ya, seperti gelas gitu ya. Data itu seperti air. Nah, data itu dimasukkan ke dalam gelas. Air itu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, air ini ibaratnya data. Kalau misalkan gelas itu ibaratnya adalah variabel. Nah, variabel ini ya, atau gelas ini kalau misalkan kita ingin pakai ya otomatis dia harus memasukkan air ke dalam gelas tersebut. Data sebelum kita gunakan atau sebelum kita olah gitu ya, maka variabel itu harus data itu harus masuk ke dalam variabel gitu ya. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan ya tentang tipe data dan variabel ya. Misal kalau ini udah langsung aja misal di dalam satu codingan ini ada integer dan float yang tergabung dalam satu codingan, apakah kita perlu masuk? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kemarin sebelumnya di kelas teori juga sudah ditanyakan ya. Jadi kalau misalkan ada integer dan float itu digabungkan dalam satu program, itu ada betulnya, ada salahnya ya. Jadi gimana ya? Artinya kita harus menyesuaikan dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada integer umur gitu ya, terus ada float di badan, ya itu nggak akan error gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ya nanti kita coba ya, kita praktekkan gitu. Kalau misalkan nih ada perhitungan gitu ya, luas kemarin ada luas segitiga ya. Nah, segitiga luas segitiga itu kan menghitung sampai biasanya muncul bilangan pecahan gitu. Nah, maka kalau misalkan kalian mau mencoba gitu ya, itu nanti alas sama tingginya itu kalian harus jadikan float gitu. Terus hasilnya kan ada variabel penampung nih ya. Ya, ini saya review sedikit ya materi tentang atau mungkin tentang bahasa C++ ya.
Jadi kalau misalkan ya, kalian bisa melihat di sini ada file gitu ya yang namanya main.cpp, kita ngodingin di situ, gitu ya. Nah dalam satu project itu biasanya bisa punya banyak file gitu ya. Tapi yang akan dieksekusi pertama kali oleh program adalah main.cpp. Nah terus kita kalau misalkan ngoding itu di dalam main, gitu ya. Dalam main ini. Gitu ya. Nah di dalam main ini itu adalah yang akan dieksekusi pertama kali oleh program, gitu ya. Walaupun kita juga bisa ngoding di luar main itu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan tadi ya bagaimana caranya kita membuat tipe data ya. Nah, pertama kita akan mencoba gitu ya menghitung luas persegi panjang ya. Apa yang dibutuhkan untuk menghitung luas persegi panjang? Betul ya, panjang gitu ya dan lebar gitu ya. Nah, menurut kalian apakah ya pembuatan variabel seperti ini betul? Harus apa? Tadi dia ngomong iya ya. Betul atau salah nih? Ya kata salah juga tidak betul ini ya. Kurang apa kira-kira? Tipe data ya. Nah, ingat ya, kalau misalkan kita tambahkan tipe data, harus tambahkan di depannya. Kalau mau kayak gini ya tidak apa-apa ya. Nah, mau seperti ini juga tidak apa-apa. Ya. Jadi ini tuh namanya deklarasi variabel. Nah terus untuk menginput ke nilainya kita pakai cara yang statis gitu ya. Panjang sama dengan 9 gitu ya. Lebar sama dengan misalkan 8 ya. Nah di sini misalnya kita pengen ada variabel untuk menampung gitu ya hasil. Ini paham ya? Soalnya kan kalian mungkin diajarinya langsung ya deklarasi terus input nilai. Ini saya kasih cara yang berbeda biar kalian bisa mencoba aja. Terus hasilnya nah ya bisa terangkan ya. Jadi ya pertama gitu ya variabel itu harus kita deklarasikan ya. Dengan satu deklarasi tipe data dia bisa untuk variabel panjang ya, lebar dan hasil itu. Bisa sih integer panjang gitu ya, in lebar, in hasil gitu itu bisa. Tapi kalau misalkan tipe datanya sama ya, tipe datanya sama dan kita butuh banyak variabel, kita bisa langsung naik ini dengan satu baris saja gitu ya. Nah terus kalau misalkan input nilai ke dalam variabel, bukan input sih ya, tapi mendefinisikan data di dalam variabel, kita langsung aja seperti ini. Nah terus untuk perhitungannya gitu ya, kalau misalkan jadi variabel itu kan bisa menampung data dan yang kedua bisa menampung hasil dari perhitungan. Nah ini adalah variabel hasil yang menampung hasil dari perhitungan variabel panjang dan lebar. Berarti di sini artinya akan ada perhitungan 8 dikali 9, makanya hasilnya keluar nih 972. Dan kita bisa memanggil variabel itu seperti ini gitu ya. Jadi misalkan ditambah string gitu ya, terus jangan lupa ada kurung sikunya gitu ya, terus ada variabel hasil. Dan nanti hasil ya, variabel hasil ini mengeluarkan result gitu ya, dari bisa langsung dipraktekkan aja, dipraktekkan, coba gitu ya, bisa ditulis ulang atau bisa diulang nggak apa-apa gitu ya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh untuk perhitungan yang lainnya. Baik, terima kasih. Demikian mengenai video Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.